Nah, kali ini kita akan bahas ada seorang ibu bersama bayinya yang menjadi korban penyekapan oleh pihak perusahaan sawit di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Namun mirisnya penyekapan dilakukan di kandang anjing. Ya mau galau di sini. Inilah dia pemirsa kondisi ibu dan anaknya yang berusia 1 tahun saat disekap di kandang anjing di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Ibu ini bernama Nadia mengaku disekap oleh manajer perkebunan kelapa sawit berinisial JM. Ia tidak mengetahui pasti motif pelaku menyekapnya, namun diduga dilatar belakangi masalah pencurian BBM yang dituduhkan kepada suaminya. Tolong, A. Ajak gitu kawan itu foto mana? Jadi suaminya itu menggelar jualan. Jadi suaminya di mana sekarang? Suaminya nggak tahu keberadaannya, tapi pihak perusahaan langsung. Sementara itu pemirsa, pihak dari perusahaan sawit di Kabupaten Bangka membantah melakukan penyekapan terhadap ibu dan bayinya di kandang anjing. Video viral yang menyebutkan bahwa tempat penyekapan tersebut berada di kandang anjing adalah tidak benar. Ruangan yang ditempati itu disebut bukanlah kandang anjing, melainkan bekas ruangan administrasi yang sudah lama tidak terpakai. Karena sudah malam kondisinya itu karena tidak ada sama sekali unsur penyekapan. Karena apa? Dia bebas keluar dari tempat itu. Dia menggunakan handphone standby 24 jam. Dan ada kasur, ada bantal, ada guling, selimut, ada air minum, bahkan ada susu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus dugaan penyekapan ibu dan anaknya di Bangka, kita akan bergabung dengan Kapolres Bangka, ada AKBP Tony Sarjaka. Selamat pagi, Pak Tony. Manajer perusahaan sawit ini yang menyekap korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada tambahan tersangka lainnya, Pak? Selamat pagi. Jadi untuk tersangka saat ini sudah kita tetapkan 2 orang. Jadi ada tambahan 1 lagi sehingga yang kita tetapkan sampai hari ini ada 2 tersangka. Demikian. Siapa saja mereka dan apa perannya masing-masing, Pak? Pelaku yang pertama adalah inisialnya Y. Ini adalah selaku pimpinan dari manajer. Kemudian yang kedua adalah manajer itu sendiri, inisialnya adalah AM. Dan 2 orang ini sudah kita tetapkan tersangka dan sudah kita lakukan penahanan di Polres Bangka. Demikian. Untuk perannya masing-masing dalam kasus ini? Untuk peran sesuai dengan hasil penyelidikan yang kita lakukan dan keterangan-keterangan dari saksi bahwa 2 orang inilah yang menyuruh untuk melakukan korban-korban ini ditempatkan di tempat tersebut. Nah, masih berkaitan dengan tempat tersebut, ini di mana manajemen perusahaan sawit membantah bahwa korban disekapnya di kandang anjing, melainkan mereka mengatakan di ruang administrasi yang sudah tidak terpakai. Dari penelusuran Anda, benarkah demikian, Pak? Terima kasih. Jadi dari keterangan saksi-saksi dan juga kita sudah olah TKP di lokasi, bahwa memang untuk lokasi tersebut adalah sebuah ruangan yang dulunya dipakai untuk administrasi pembayaran atau kasir. Kemudian tempat tersebut sudah tidak dipakai lagi. Sehingga karena pintunya terbuka, sehingga bisa orang ataupun hewan bisa masuk ke situ. Karena memang sudah lama tidak terpakai. Oke, baik. Korban ini disekap dugaannya adalah karena sang suami mencuri BBM. Apakah ini yang menjadi motif dari penyekapan ini? Benar, jadi memang motifnya seperti itu. Jadi pihak perusahaan rencananya mau mencari suaminya, suami korban ini yang diduga ada perbuatan penggelapan BBM. Karena suaminya tidak ada, sehingga yang ada di rumah adalah istrinya. Istrinya tersebut dibawa ke perusahaan untuk harapannya ya suaminya bisa menyusul. Tapi sampai semalaman suaminya tidak datang dan sampai kasus ini menjadi pemberitaan. Demikian. Oke, berarti sang suami sudah datang. Apakah kasus dugaan pencurian BBM ini juga akan diusut?
Untuk suaminya sampai sekarang masih belum datang, dan untuk kasusnya sendiri kita nunggu dari pihak perusahaan apabila melaporkan secara resmi akan kita tindak lanjuti dan akan kita cari suami dari korban tersebut. Oke, tapi apakah ada upaya untuk mencari sang suami tersebut dari pihak kepolisian, Pak? Ya, sampai saat ini kita masih tetap mencari posisi dari suaminya tersebut sehingga biar nanti kasus ini biar lebih jelas, sehingga yang diduga itu akan kita selidiki benar atau tidak terjadi dugaan tersebut. Demikian. Baik, Pak Tony, memangnya BBM yang dicuri itu ada seberapa banyak? Karena laporannya belum ada ke kita, jadi kita belum tahu seberapa banyak. Cuma informasi dari perusahaan memang ada BBM yang diduga digelapkan atau dicuri. Tapi untuk jumlahnya kita juga belum tahu sampai sekarang. Demikian. Apakah memang kasus pencurian BBM ini dari informasi yang Anda dapatkan, Pak Tony, hanya dilakukan oleh sang suami atau memang ada orang lain atau komplotan? Kita belum tahu, cuma yang jelas kan suaminya korban ini adalah sopir di perusahaan tersebut. Sehingga diduga sopir tersebut menggelapkan BBM di perusahaan. Sehingga kalau untuk jumlahnya juga kita belum tahu, kemudian untuk modusnya, kemudian orang lain kita belum tahu, sehingga nanti akan kita dalami lagi. Oke, masih belum tahu karena memang masih belum dilaporkan, Pak, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi dari korban yang disekap, Pak, sang ibu dan juga anaknya saat ini seperti apa? Untuk korban sendiri setelah diketahui kemudian kita bawa ke Polres, itu langsung kita lakukan pemeriksaan oleh dokter di Polres. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut memang 2 orang tersebut, ibu dan anaknya, masih dalam keadaan sehat, tidak ada hal yang mencurigakan, tapi memang masih trauma, terutama ibunya. Masih trauma, artinya bimbingan yang diberikan seperti apa, Pak? Apakah ada pendampingan hukum atau bagaimana? Sampai saat ini untuk tim kita dari dokter Polres masih tetap monitor dan memantau terus situasi perkembangan terutama kesehatan dari korban dan dari anaknya itu sendiri. Oke, sambil memantau kesehatan sang korban, yaitu Ibu Nadia, apakah sudah bisa dimintai keterangan Ibu Nadia ini terkait di mana posisi suaminya? Halo, Pak. Baik, kami terputus dengan Kapolres Bangka. Jadi untuk korban ini, ya, silakan, Pak. Halo? Apakah sang korban ini Ibu mengetahui ada di mana suaminya? jadi korban ini setelah kita bawa ke kantor polisi sudah langsung kita minta keterangan karena memang kondisinya baik dan kita tanyakan di mana posisi suaminya. Tapi sampai sekarang ibunya sendiri juga menyatakan dia tidak tahu keberadaan suaminya itu sendiri sampai di mana posisinya sampai sekarang. Demikian. Baik, berarti sang ibu masih belum tahu ya di mana posisi suaminya. Terima kasih atas informasinya Kapolres Bangka AKBP Tony sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Bapak, selamat kembali bertugas dan beraktivitas.